Walk in godliness. Hidup di dalam godliness. Sayang dalam keterbatasan bahasa Indonesia, godliness ditulis ibadah. Ibadah terus terang kita berpikir tentang ritual. Memang diperintahkan oleh Tuhan Yesus melakukan 3B. Beri, berdoa, berpuasa. Beri, berdoa, berpuasa. Tapi lebih daripada itu sebetulnya godliness adalah walk in the way of the Lord. Berjalan dalam jalannya Tuhan. Dan jangan lupa, jalannya sempit, pintunya sesak. Karena itu yang membawa kita pada kehidupan. Salah satu yang saya sering sampaikan yang paling berbahaya dalam kehidupan ini adalah penyesatan. Penyesatan zaman sekarang ini lebih halus. Kalau datang dengan rupa iblis, gereja setan, gitu kan gampang. Tetapi ada guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu. Dalam 1 Timotius pasal 6 diterangkan adalah salah satu bentuk penyesatan yang sangat berbahaya. Yaitu mengira ibadah itu, godliness, itu sumber keuntungan. Saya buat statement lebih dulu. Jesus doesn't come to make us rich, but he come to make us righteous. Agama cuma membuat orang yang kurang baik jadi lebih baik. Tetapi Yesus, dia berkorban supaya kita menjadi orang benar. Bahkan disebut orang kudus. Dalam 1 Timotius 6 pasal 5, hati-hati kepada doktrin yang berbeda dengan yang diajarkan Kristus. Supposing that gain is godliness. Dihubungkan bahwa kalau kita ibadahnya sungguh-sungguh, maka dengan sendirinya yaitu ada keuntungan-keuntungan. Bro, kenapa kerja terus? Ya, lebih baik di kamar doa. Saudara, tidak ada pemisahan antara agama ataupun kerohanian dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Tetapi ayat 6 menjelaskan, memang ibadah itu kalau sertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Belakangan saya sering memberikan kunci kerajaan sorga pada saudara, yaitu tentang contentment, rasa cukup. Jadi di sini godliness tidak cukup, tetapi harus punya hikmat, harus hidup di dalam rasa cukup. Dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, maka di situ ada 2 orang wanita. Yang satunya suaminya seorang nabi, gak main-main loh ini. Nabi, bukan cuma pastor, nabi, tapi dia meninggalkan hutang. Why? Tidak berjalan dalam godliness. Mungkin dia tidak, yaitu korupsi, dia tidak. Tapi firman Allah mengatakan kalau kamu menanggung hutang orang lain, maka kamu akan malang. Para siapa bergaul dengan orang bebal akan jadi malang. Karena itu salah satu godliness itu dengan siapa kita bergaul. Sebaliknya wanita yang satu lagi, dia adalah teman bahkan murid daripada Nabi Elisha. Elia punya murid Elisha. Elisha sebetulnya punya murid namanya Gehazi. Tapi wanita ini yang disebut wanita hebat, wanita kaya. Dia hidup dalam godliness tapi rasa cukup. Ketika ditanya, apa yang kamu perlu? Bisa aku bicara pada raja atau panglima? Dia berkata, aku tinggal di tengah umatku. Godliness dengan rasa cukup memberi keuntungan yang sangat besar. Karena itu saudara, hiduplah dalam godliness, walk in godliness, but also walk in contentment, rasa puas. God bless you. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, bersyukur kalau hari ini bertepatan kita memperingati kemerdekaan akan bangsa Indonesia, negeri kita tercinta. Kita percaya hati Tuhan ada pada bangsa ini. Kita mau memperingati, tapi kita juga mau bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa atas negara kita. Saya undang kita untuk bisa bangkit berdiri dengan penuh hormat dan sikap sempurna. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Mari kita bersatu hati untuk berdoa untuk bangsa negara Indonesia. Bapa yang baik, Bapa yang dahsyat, dan Bapa yang luar biasa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu untuk mengucapkan puji syukur dan terima kasih kami atas berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami dan kepada bangsa kami. Tepat pada hari ini, kami boleh memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Kami bangga menjadi bagian dari negeri ini. Kami sepakat berdoa buat negara kami tercinta, negara Indonesia. Semoga selalu dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Shalom untuk Indonesia. Kami juga berdoa buat pemimpin-pemimpin negara kami, dari pusat sampai daerah-daerah, mulai dari presiden, wakil presiden, TNI, Polri, para menteri, DPR, MPR, sampai ke tingkat RT, RW. Terutama untuk anak-anak Tuhan yang duduk dalam kursi pemerintahan, biarlah roh takut akan Engkau selalu ada di dalam diri pemimpin kami, selalu mempunyai kerendahan hati untuk melayani, mempunyai kesatuan hati, mencurahkan hati untuk kebaikan bangsa ini, agar nama Tuhan saja yang dipermuliakan, agar nama Tuhan saja yang ditinggikan atas bumi Indonesia. Semoga Indonesia menjadi negara yang adil, makmur, dan damai sejahtera. Jauhkan dari orang-orang yang ingin memecah belah bangsa kami. Berikan roh kesatuan dan kesatuan, supaya NKRI tetap terjaga. Kalau ada pemimpin-pemimpin kami yang tidak sesuai dengan jalan-Mu, kami berdoa agar mereka berbalik dari jalan yang jahat ke jalan yang benar. Karena kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bagi bangsa. Berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada pemimpin kami, sehingga keputusan ataupun peraturan yang diambil itu hanya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Janganlah mereka untuk kepentingan diri sendiri atau golongan tertentu, tetapi semua untuk bertujuan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Terutama dalam kebebasan dalam beribadah dan membangun tempat ibadah. Tidak ada diskriminasi atau intimidasi, tetapi toleransi antar umat beragama benar-benar nyata dalam negeri kami Indonesia. Kami percaya dengan iman kami Tuhan, Tuhan yang berdaulat penuh atas negeri ini, Tuhan yang mempunyai rencana yang terbaik buat negeri ini. Karena kami percaya Tuhan selalu menyertai bangsa ini. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami Tuhan. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ini doa kami Tuhan kepadamu. Kau sungguh mengasihi Indonesia. Kami ingin mengucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan nyata atas Indonesia. Kami rindu Tuhan melihat Indonesia terus Kau pakai menjadi alat kemuliaan Tuhan melalui bangsa ini. Orang-orang di luar sana Tuhan akan mengetahui bahwa Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bagi bangsa ini kami berdoa, kami berdiri, kami bersatu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Kami ucapkan berkat Tuhan. Ku ucapkan berkat
atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Amin Tuhan. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya namamu Tuhan ditinggikan bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Kami percaya sesuatu yang besar Tuhan pasti akan terjadi. Amin. Terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Ini doa kami Tuhan. Sesuatu Kami percaya sesuatu yang besar pasti akan terjadi. terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini
sesuatu yang besar pasti terjadi. Sesuatu yang ajaib yang mengubahkan negeri kami pasti terjadi. Hanya nama-Mu Tuhan yang kami tinggikan. Kami siap untuk menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu karena Kau layak untuk disembah. Terima kasih Tuhan yang rindu dan yang siap lebih lagi untuk memuji nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Saya mau tes. Merdeka, Merdeka, merdeka. merdeka. Boleh beri tos kanan kirinya, katakan kamu sudah dimerdekakan. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Saatnya kita berkumpul. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari senam suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Amin. Sama-sama kita katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari senap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba. Pujian kami Tuhan, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta.
merdeka. Merdeka. Sebab firman Tuhan berkata, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kita mau berdoa bagi bangsa ini, Tuhan semakin pakai lebih lagi untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Hati kami rindu Tuhan untuk melihat kemuliaan-Mu, melihat curahan kuasa-Mu bagi negeri kami Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sebab Kau Tuhan yang layak ditinggikan dari suku-suku bangsa. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yes Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, Kau layak disembah Tuhan. layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Hati kami rindu Tuhan. Melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia.
untuk Bapak Ibu Saudara bisa berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Ucapkan syukurmu atas pemeliharaan Tuhan bagi bangsa ini. Naikkan syukurmu, serukan doamu untuk bangsa ini, apapun yang sedang dialami oleh bangsa ini. Kita mau serahkan di dalam tangan Tuhan, karena kita percaya, kita terlalu yakin bahwa Indonesia ada di dalam genggaman tangan Tuhan yang sempurna, di dalam genggaman Tuhan yang aman. Indonesia bagi kemuliaan-Mu Tuhan, ini doa kami, ini kerinduan kami melihat Indonesia terus Engkau pakai. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu, bahkan limpah dengan berkat kemuliaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia, bangsa kami tercinta. Pakai terus setiap kami yang ada di tanah air ini Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Indonesia berdampak, Indonesia penuh berkat. Kerajaan-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan dan jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh bagi nama-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan.
kasih Tuhan. Pagi ini kami boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Merayakan ulang tahun kemerdekaan bangsa kami yang ke-80 tahun. Kami bersyukur Tuhan. Kami mengisi kemerdekaan ini dengan hidup penuh tanggung jawab, melakukan apa yang menjadi bagian kami sebagai warga negara yang baik. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah, beri kami roh pengertian, berikan kami pencerahan, dan mari turunlah pengurapan-Mu atas hamba-Mu ini. Turunlah urapan-Mu atas kami anak-anak-Mu yang akan menangkap kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Apapun benih firman Tuhan yang ditaburkan pagi hari ini akan jatuh di tanah hati yang subur, tepat, dan berbuah-buah dan buahnya tetap. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tolong, sepertinya suara saya agak menggema sedikit ya. Mungkin bisa di set lagi. Shalom Bapak Ibu semua, saudara semua. Apa kabarnya? Baik ya. Sudah liburan ya hari ini ya. Long weekend ya. Tapi kita memilih untuk beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Tema yang akan saya sampaikan, saya berdoa Tuhan, apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Dan Tuhan, seperti yang saya tangkap, ada satu kitab yang dia sampaikan yang ditaruh di dalam hati saya, yaitu Maliaki 3. Saya pikir itu perpuluhan. Perpuluhan ya, Maliaki kan kita ingatnya mesti perpuluhan ya. Tapi di sini kita akan belajar bersama-sama di dalam Maliaki pasal 3 ayat 13 sampai 18. Ya, temanya adalah kemenangan orang benar. Nah, tapi pagi hari ini kita akan baca dulu dalam Maliaki 3 ayat 13 sampai 15 dulu ya. Mari kita baca bersama-sama. Maliaki 3 ayat 13 sampai 15. Judul perikopnya adalah kemenangan terakhir bagi orang benar. Nah, ayat 13. Kita bersama-sama ya bacanya. Ayat 13. Bicaramu kurang ajar. Wah, ini saya kaget ya. Tiba-tiba gitu ya. Bicaramu kurang ajar tentang aku, tentang Tuhan, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Ayat 14, kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Kok saya baca sendiri ya? Saya mengajak bareng-bareng. Ayo kita ulangi lagi dari awal. Ayat 13. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kami berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat baik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Sampai di situ dulu ya. Apakah bisa suaranya tidak menggema? Tidak ya, oke. Kita lanjut ya. Nah,
Yang kita sudah baca tentang Maliaki itu, kita harus tahu terlebih dahulu Maliaki itu adalah seorang nabi. Ya. Dia adalah seorang nabi. Nah, di dalam bahasa Ibrani, Maliaki itu adalah utusanku atau utusan Tuhan. Memang dia diutus, ya. Memang dia diutus oleh Tuhan untuk menjadi perantara antara Tuhan dan bangsa Israel. Nah, karena pada masa Maliaki itu, nanti kalau kita baca di dalam pasal 3 ayat 13 sampai 18 ya, pada masa Maliaki itu bangsa Israel mengeluh. Ya, mengeluh. Mereka menilai, kok antara orang benar dan orang fasik hidupnya kok tidak ada perbedaan. Ya, dikatakan tadi ayat 15 kita sudah, ayat mulai 14 kita sudah membaca ya. Kok nggak ada perbedaan ya antara orang benar dan orang fasik. Dan dikatakan pula antara orang beribadah dan yang tidak beribadah kepada Tuhan. Ya. Kok hidupnya kok ya nyaris sama saja, tidak ada bedanya. Orang yang berbuat jahat, yang tidak takut Tuhan, tapi kok justru hidupnya lebih enak. Siapa di antara kita yang sering berkata begitu ya? Kenapa ya itu orang itu yang nggak percaya Tuhan? Kok hidupnya lebih enak ya? Lebih hoki ya kalau orang China ngomong. Kok lebih makmur ya hidupnya dibandingkan kita ini yang harus jaga iman, kita yang harus melakukan sesuai dengan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi kita ini kok tidak bisa mengalami seperti mereka. Kok kayaknya gak adil ini ya. Pernah gak mikir gitu? Ya untung gak ada ya. Ya saya lanjutkan lagi barangkali ada ya. Nah, antara orang beribadah dan yang tidak beribadah kepada Tuhan itu dia berpikir kok nyaris sama saja nggak ada bedanya. Orang yang berbuat jahat tidak takut Tuhan justru hidupnya lebih enak, lebih diberkati. Nah oke, ini lebih oke. Terima kasih. Nah kalau Tuhan baik dan adil, mereka tuh berpikir gitu. Mengapa orang yang hidupnya taat lah kok malah menderita? Ya kalau orang biasa pada umumnya ngomong kan kalau orang jujur itu malah kujur ya. Tapi ini orang sama, ini orang yang takut akan Tuhan, yang taat akan Tuhan. Kok hidupnya kok malah menderita. Dan orang yang jahat kok malah enak, malah makin makmur. Ya. Saya keinget beberapa waktu lalu ada Mbak Tuhan yang menjadi pembicara di sini, dia mengatakan bahwa orang taat itu, ada yang tahu enggak? Kira-kira masih ingat? Orang taat itu jalani dulu, ngerti belakangan. Betul? Orang taat apa? Bapak Ibu Saudara, jalani dulu, ngerti belakangan. Nah, seperti itu kalau kita mau taat kepada Tuhan. Kita enggak perlu cari tahu, waduh kalau aku taat nanti apa ya ini dampaknya nih ya. Nanti bagaimana ini. Tapi enggak, kita diajari untuk jalani dulu kita mau taat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi kita mau taat. Nah seperti firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini, saya juga mau taat ya. Kalau saya menangkap ini yang harus disampaikan, saya tidak tahu apa rencana Tuhan, apa maksud Tuhan, tapi jalani dulu, ya, ngerti belakangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, umat Tuhan pada waktu itu mulai bertanya-tanya ya, apa gunanya kalau gitu beribadah sama Tuhan? Nah, ini mungkin mulai maju sedikit ya. Apa gunanya ibadah sama Tuhan? Kita aja tiap bulan masih kurang. Apa enggak lebih baik waktunya untuk cari uang? Ya, mungkin seperti itu. Apa enggak waktunya mungkin untuk healing, untuk olahraga, melakukan hobi misalnya ya. Mungkin kita pernah berpikir gitu.
Mereka bahkan mengatakan bahwa apa gunanya beribadah kepada Tuhan dan itu tuh sia-sia, nggak ada untungnya. Ya, di dalam ayat yang ke-14 dikatakan adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apa untungnya? Ya, itu pertanyaan-pertanyaan mereka. Jadi mereka dalam keadaan yang bingung. Kok seperti ini ya? Padahal janji Tuhan kan tidak seperti ini. Nah, saya mempelajari kata beribadah menurut terjemahan NIV itu adalah serve atau melayani. Melayani. Ya. Nah, mereka juga berkata, apa gunanya sia-sia kita melayani Tuhan? Dikatakan seperti itu oleh mereka. Nah, mereka menganggap bahwa apa yang aku lakukan dengan ibadahku ini enggak ada artinya. Malah merugikan. Ya. Mungkin kira-kira seperti apa ya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menganggap pelayanan yang sudah kita lakukan itu kalau di masa kini kan tuh seperti itu ya. Kita harus memikirkan seperti apa ya. Pernah enggak mikirin? Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tuh pernah enggak nganggap pelayanan itu yang sudah kita lakukan ini itu sia-sia enggak sih? Apa manfaatnya sih? Ya manfaatnya mungkin untuk gereja ya. Tapi untuk saya apa? Nah ini sudah mulai ilmu dagang maju ya. Untung dan rugi. Ada yang seperti itu, enggak usah malu-malu, ngaku aja enggak apa-apa. Enggak ada hukuman, rapotnya enggak nilainya merah. Wah enggak ada, wah bagus luar biasa. Tapi saya pernah loh sama Pak Roy. Ya. Pernah waktu kita capek-capek, panas-panas harus melayani ke Kendal, kami pernah. Tapi bukan dalam konteks malas ya. Tapi dalam konteks, iya kita itu sudah melayani seperti ini, tapi lihat jemaat Tuhan masih dipercayakan, masih hitungan 10 hari nggak ada ya, 10 orang nggak ada ya. Kok kayak sia-sia ya? Pernah loh. Ya, saya mengatakan seperti itu, kami share ya. Nah, inilah pesan Tuhan bagi hari ini. Tapi kita mau tahu dulu, respon apa ini waktu Allah mendengar itu ya, waktu Tuhan mendengar ucapan mereka itu, responnya itu seperti apa? Kalau diurutkan dari ayat yang teratas, Tuhan itu kesal banget ya, marah banget tuh mestinya. Tuhan bicara keras, oh bicaramu itu kurang ajar tentang aku. Ya. Kok kayak nggak ngerti aja ya, kok nggak percaya. Nah tentang di sini, menurut terjemahan King James Version, itu adalah kata tentang itu adalah menentang, atau dalam King James Version itu against me, ya. Kurang ajar tentang aku, kurang ajar menentang aku, ya, dalam terjemahan KJV itu seperti itu. Nah, bicaramu kurang ajar, menentang aku, menentang Tuhan. Apa yang dimaksud dengan kata kurang ajar dan menentang Tuhan? Nah, mungkin belum ngeh ya kita ya. Oh, masa sih aku nggak pernah bicara gitu? Masa aku berani kurang ajar? Masa aku berani menentang Tuhan? Nah, memang kalau kita lihat, waktu mereka beranggapan di dalam ayat 13 dan 14 ini, mereka kan berkata ya, bahwa mereka sudah memelihara, ya. 14 dikatakan, apakah untungnya kita memelihara ya? Kita sudah memelihara, kita sudah melakukan, kita sudah berjalan. Nah, kata-kata seperti itu mungkin ini kata-kata berupa kayak ketaatan dalam kehidupan mereka ya. Tapi sebetulnya ini hanya lahiriah saja, ketaatan yang lahiriah atau ketaatan yang sebagian gitu. Ya kadang taat, kadang enggak, seperti itu ya. Sebagian yang ini bisa taat, yang itu enggak bisa taat. Karena mereka menganggap diri mereka itu paling benar. Ya, apa yang mereka pikirkan itu benar. Nah, ternyata itu yang Tuhan berkata
itu tidak benar dan mereka itu, wah, bicaramu itu kurang ajar tentang aku ya, menentang aku maksudnya. Lalu kita akan melihat ke ayat 16 sekarang. Ayat 16 dikatakan begini. Beginilah bicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Ini Nabi Maliaki ya berkata seperti itu. Tuhan memperhatikan dan mendengar. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Orang yang takut akan Tuhan, mereka ini yang mendengar firman Tuhan. Amin. Orang yang takut akan Tuhan, mereka yang mendengar firman Tuhan. Maliaki berbicara, menyampaikan pesan Tuhan, dan ada orang-orang sebagian yang bertobat karena apa yang dikatakan oleh Maliaki. Tapi orang yang melakukan kejahatan ya juga ada juga. Tapi dikatakan bahwa orang yang melakukan kejahatan, mereka akan menerima konsekuensinya. Nah, dikatakan di sini Allah tuh mendengar. Ya. Allah tuh mendengar, memperhatikan orang yang bertobat. Orang yang takut akan Tuhan. Nah, orang yang takut akan Tuhan pasti tunduk atau taat kepada firman Tuhan. Amin ya. Orang yang takut akan Tuhan pasti tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Berarti melakukan firman Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah saudara dan saya takut akan Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan? Nah, biar ini menjadi perenungan kita pagi hari ini. Karena maksud dari kitab Maliaki 3, pasal 3 ini, Maliaki itu pengen mendorong orang-orang anak-anak Tuhan itu untuk pada masa itu ya, orang-orang Israel untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak punya pikiran yang salah di hadapan Tuhan. Tidak menilai yang salah. Hidup benar, takut akan Tuhan, melayani dengan tulus hati yang tadi dikatakan ibadah itu ya. Ini yang Maliaki sampaikan sesuai dengan pesan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini khususnya bagi kita juga yang melayani, orang yang melayani, ada pesan dari Tuhan yang akan disampaikan pagi hari ini. Kita juga mau hidup benar di hadapan Tuhan. Karena hidup benar di sini adalah bagian orang percaya. Yang semakin hari semakin hidup benar. Karena apa? Tidak ingin mendukakan hati Tuhan. Kalau kita seenaknya sendiri, hidup seenaknya sendiri, kita jauh dari berkat Tuhan. Kita jauh dari hidup benar. Nah, Tuhan tujuannya kan memberkati kita orang benar. Makanya kita didorong untuk hidup benar. Jujur, bertanggung jawab, berintegritas, takut akan Tuhan. Ya, mau melakukan dilihat, tidak dilihat, kita lakukan bagian kita dengan setia. Dan melayani Tuhan dengan tulus hati. Nah, saya menangkap di poin yang melayani dengan tulus hati itu menjadi PR bagi kita semua. Mungkin di antara kita itu ada kalanya memikirkan bahwa, aduh, aku kok sudah jenuh, aku sudah capek ya. Aku kok harus melayani Tuhan. Ya udah, karena kewajibanku ya aku melayani Tuhan. Itu kewajiban Bapak Ibu Saudara ya. Dijadwal sama RTC, Kak Yesika, Kak Dion. Ini ya jadwalmu tanggal ini, ya udah aku melakukan. Karena itu tanggung jawabku, bagianku gitu. Tapi Tuhan mau lebih dari itu. Melayani Tuhan itu dengan tulus hati. Karena saudara dan saya melayani Tuhan karena mengasihi Tuhan. Karena kita tuh gak bisa membalas kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Kecuali kita mengasihi Tuhan dan
melayani Tuhan dengan tulus hati. Tadi dikatakan senior pastor kita, jangan melayani karena mau memikirkan sumber keuntungan. Ya. Jadi kita nggak melayani hitung-hitungan dengan cuan. Ya. Kita tidak melayani karena memikirkan itu ya. Oh ada keuntungan. Tapi kita mau melayani dengan tulus hati karena sungguh suatu kehormatan yang luar biasa kalau kita diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Amin. Apapun bidang Bapak Ibu Saudara sekalian di sini, menjadi pendoa pun di rumah itu juga melayani Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan di tengah tantangan yang ada. Kan keadaan zaman sekarang ini serba bingung ya. Saya juga agak bingung nih. Karena apa? Semua kena pajak ya. Kalau kita ikuti. Nanti saya dengar dari Bu Krisna kemarin ngobrol dengan Bu Krisna. Sampai saya ke Kopi Mili itu nggak ada musik loh Bapak Ibu Saudara. Saya itu kok tumben ya sepi-sepi aja. Oh baru saya ingat Bu Krisna itu pernah ngomong lah. Piye Cik. Ini kalau nyetel lagu ini nanti dikenakan pajak. Salah juga ya. Nah kalau lagu barat ya sama aja. Bahkan ada yang cuma instrumen kicauan burung itu pun kena pajak. Saya tuh sampai kok jadi seperti gini ya keadaannya sekarang ini ya aneh dan nggak habis pikir. Nah Bapak Ibu Saudara, meskipun mungkin ada tantangan di dalam kehidupan kita, ada kesulitan dalam kehidupan kita. Zaman berubah, berkembang semakin membingungkan ya. Kita yang nggak terlalu mengikuti begitu seperti saya ini jujur nggak ngerti ya, tapi lebih baik nggak ngerti mungkin ya. Saya tipe pemikir, jadi kalau ngerti mikir saya ya, nanti malah tensinya tinggi. Jadi ya lebih baik nggak ngerti lah, tapi curi-curi dengar gitu aja dan yang penting berdoa. Nah, kayaknya hari-hari ini pasti semua mengalami yang namanya perubahan ya. Ada tantangan, ada kesulitan dalam hidup. Yang tadinya survive dengan pekerjaannya, tapi sekarang harus memikirkan banyak yang belum tikar ya, dan kena imbasnya. Tapi janji Tuhan pagi hari ini memberikan pengharapan kepada orang yang setia kepada Tuhan. Pengharapan dan kita itu mikir bahwa apa yang kita lakukan itu enggak sia-sia. Jangan pernah mikir apa yang kita lakukan itu sia-sia. Bapak Gembala itu sering ya menyampaikan bahwa bahkan beberapa hari yang lalu dengan anak-anak rohaninya sharing ya bahwa apa yang dipercayakan Tuhan kepadamu sekalipun kau harus mengangkat speaker ini dari lantai bawah sampai lantai atas, ya udah pernah dilakukan kan. Itu jangan pernah merasa, aduh kok gini aku ya, kapan aku naik jabatan ya. Kalau kita masih harus begitu ya lakukan dengan setia. Ya, jangan ngomel istilahnya, jangan mengeluh. Nah Tuhan itu gak pernah berutang, itu kata-kata motonya Bapak Gembala, Tuhan itu gak pernah berutang. Ya, kesaksiannya adalah orang yang setia melayani Tuhan, apapun bidang pelayananmu, Tuhan gak pernah berutang. Dan kami juga menikmati, meskipun ada kesulitan tantangan, tapi Tuhan itu gak pernah berutang. Dia memberkati tepat pada waktunya. Percaya? Amin? Bapak Ibu Saudara? Benar ya? Amin ya. Nah, di dalam ayat yang ke-17, kita akan mengerti lebih lanjut. Apakah kemenangan orang benar? Kalau tujuan Maliaki, tujuan Tuhan itu mendorong kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan, takut akan Tuhan dan melayani dengan tulus hati. Lalu apakah kemenangan orang benar itu? Di dalam ayat 17 saya akan bacakan, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan.
Aku akan mengasihi mereka seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Nah, kalau ditanya, apakah kemenangan orang benar? Apa kemenanganmu? Merdeka. Ya merdeka dari dosa, oke. Merdeka dari apa? Ya. Oh, ekonomi, oke. Itu janji Tuhan. Ya, tepat pada waktunya. Oke. Ini dikatakan orang benar akan menjadi milik kesayangan Tuhan. Saya itu pakai perenungan ya, saya membayangkan orang benar akan menjadi milik kesayangan Tuhan. Milik kesayangan Tuhan. Gak usah kesayangan Tuhan. Kesayangan orang tua sama anak itu loh. Ya, apa saja yang dia minta. Asal enggak yang boten-boten ya. Apa yang dia minta, kita itu memikirkan loh kebutuhan anak. Ya. Karena kita tuh sayang. Ya. Dan kita karena sayangnya kadang-kadang kita ya suka kebablasan sih. Tapi intinya rasa sayang itu misalnya wah aku butuh ini. Ya butuh yang benar-benar butuh ya. Mungkin bisa dengan segala cara. Walaupun gak punya uang tapi segala cara diupayakan. Ya. Mungkin masih mikir wah gimana caranya. Makanya orang dulu itu seringnya ngomongnya ini, ya doa sama Tuhan. Nah itu ada baiknya juga sih memang. Ya, anak dilatih untuk perlu butuh apa, doa sama Tuhan. Nah tapi kalau zaman sekarang ini ya kita harus imbangi juga ya. Doa sama Tuhan itu nomor 1, tapi yang nomor 2 orang tua harus juga mengerti kebutuhan anak. Kalau memang itu dibutuhkan dan urgen, ya kita harus bagaimana caranya kita memberikan. Ya. Orang benar akan menjadi milik kesayangan Tuhan. Tuhan bukan hanya mengasihi, tapi merawat ya umat kesayangannya supaya tidak binasa bersama dengan orang-orang yang tidak percaya. Jadi Tuhan saking sayangnya kepada milik kesayangannya, yaitu saudara dan saya ini, Tuhan itu merawat kita, Tuhan itu mengasihi kita, Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Kita tidak dibinasakan bersama dengan orang-orang yang tidak percaya. Ini pada waktu itu ya, Tuhan itu seperti itu sayangnya. Nah, Mazmur 5 ayat 13 itu dikatakan, sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Jadi Tuhan di dalam ayat ini, Mazmur 5 ayat 13 berkata, sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Saya sungguh bersyukur dan bangga punya Tuhan, punya Bapak yang sayang pada anaknya. Dan janji berkat itu tersedia bagi orang benar. Kita tidak usah hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan itu mendengar, Tuhan itu melihat apa yang kita lakukan. Jadi kita sudah menjadi milik kesayangan Tuhan karena kita orang benar. Ya, orang yang dibenarkan Tuhan. Nah, janji berkat itu tersedia. Tidak usah khawatir. Ya. Yang mungkin sudah purna tugas pun, mohon maaf ya, nggak perlu khawatir. Pasti ada cara Tuhan kok. Saya juga ngalami ya, kalau beberapa waktu lalu saya mengalami pusing ya. Mesti nyiapin upah karyawan saya. Tapi saya belajar dari hari ke hari, ternyata ada beberapa tips yang harus mengubah paradigma saya, pikiran saya, dan gaya hidup. Ya, gaya hidup, cara berpikir itu. Nah ternyata waktu saya mendengarkan khotbah dari, kalau ibu-ibu di sini tahu ya, Ibu Ruth Julia ya, saya salah satu penggemarnya. Saya suka setrika sambil mendengarkan khotbah. Itu dikatakan orang yang sering berargumentasi, orang yang sering mengeluh, mengomel, itu jauh dari berkat Tuhan. Itu tuh
Tuhan istilahnya tidak memberkati orang yang isinya mengeluh, ngomel, terus berargumentasi ya, mungkin itu seringnya dengan partner ya, dengan pasangan. Nah, memang kalau orang stres itu kan kadang bawaannya gitu ya, apacity ya, dikit-dikit terus jadi pembicaraan, jadi masalah kecil. Nah, itu ternyata Tuhan gak suka. Itu menghambat berkat Tuhan turun. Nah, itu yang saya tangkap waktu saya mendengarkan itu. Dan saya mengerti dan saya merubah pikiran pemahaman saya sampai dengan berkat Tuhan itu. Dan itu benar Bapak Ibu Saudara. Di sini siapa yang suami istri suka gegeran ribut terus. Nggak usah angkat tangan ya, malu soalnya. Tapi itu benar. Kalau ini tips ya bagi suami istri ya. Kalau gegeran terus padu ribut terus itu tidak mendatangkan berkat. Itu firman Tuhan juga berkata kan. Tidak mendatangkan berkat. Karena Tuhan itu memberkati orang benar. Ya. Di sini dikatakan bahkan Tuhan itu memagari kita dengan anugerah seperti perisai. Ada perlindungan Tuhan. Jadi kita itu nggak usah kemerungsung dengan pikiran kita gitu loh kira-kira ya. Ada unsur itunya ya. Karena kalau kita udah di pikiran itu udah tertekan, udah stres. Jadi nanti larinya yang hal-hal yang tidak mendatangkan berkat. Lalu di Amsal 10 ayat 6a. Wow, ini lebih hebat. Dahsyat ini firman Tuhannya. Berkat ada di atas kepala orang benar. Amin, Bapak Ibu Saudara. Berkat itu ada di atas kepala orang benar. Pak Bas orang benar, harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Yes. Nah, dan untuk semuanya. Jadi berkat kalau ada di atas kepala orang benar, saya membayangkan saya jadi ingat, oh iya ya kalau kita tuh dipandang benar oleh Tuhan, maka berkat itu otomatis mengikuti orang benar. Setuju? Kita tuh dikejar berkat, setuju? Ya bukan bermaksud apa-apa ya, saya kesaksian dikit. Saya tuh melihat Jemima, putri kami ini, hari-hari ini menikmati berkat di atas orang benar. Ya. Dikejar berkat. Dalam waktu sehari besoknya, dalam sehari ada 2 orang, ya, 2 klien yang menghubungi, ingin memakai jasanya sebagai desain grafis. Dan setiap ada berita itu, info itu kami, Jemima cerita kepada kami. Dan kami sangat, Tuhan, aduh, kalau cerita berkat Tuhan itu tersentuh ya. Berkat kesehatan pun kita juga harus syukuri ya. Nah, kayaknya kayak bener ini, dikejar berkat ya. Ada di atas kepala orang benar. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, setialah ya. Dalam hal apapun, sekecil apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, lakukan dengan setia. Maka kita adalah bagian dari orang benar dan berkat itu ada di atas kepala kita. Sampai kadang itu, maaf kata itu kadang ya ditolak gitulah ya, nggak di-apply, nggak di lowongan itu tidak diisi. Nah, saya melihat ini. Oh ya, dulu pernah ngalami yang namanya juga, aduh kok gini-gini aja ya pekerjaannya. Kok rasanya waktu itu apa ya istilahnya, kalau Jemima ngomong itu, hidup kok pekerjaan kok gini ya, jadi nggak semangat gitu. Lalu sharing dengan kakak rohaninya ya, dengan Pastor Yud, Kak Galuh dan Kak Tias ini, dan di dalam sharing itu mereka mendoakan. Dan benar,
pada akhirnya dia mengalami, Jemima itu mengalami berkat yang luar biasa karena ada usaha dan perjuangan juga ya, selain doa juga yang dinaikkan, ada perjuangan yang dilakukan. Harus mengerti apa yang dibutuhkan di dalam pekerjaannya, apa yang dibutuhkan di dalam berhubungan dengan kliennya, hal-hal apa, ya itu semua dipelajari dia. Dan saya melihat dia bekerja keras, sampai kadang jam tidur juga tidak teratur ya waktu itu. Sekarang sebetulnya masih sih, tapi jam 1 paling maksimal ya. Jam 1 itu sudah harus istirahat, jam 1 subuh maksudnya ya, malam ke subuh. Nah, saya melihat ini benar-benar dinyatakan Tuhan. Berkat itu mengejar orang benar. Berkat itu ada di atas kepala orang benar. Nah, lalu apa kemenangan orang benar? Yang kedua, ya kalau yang pertama akan menjadi milik kesayangan Tuhan. Kita akan disayang Tuhan, kita akan dikasih, dirawat Tuhan, dilindungi Tuhan. Lalu yang kedua adalah ayat 18 ini. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ternyata orang benar itu benar-benar akan menerima janji Tuhan. Jadi jangan patah semangat kalau misalnya engkau sudah setia mengikut Tuhan, sudah melayani Tuhan, sudah beribadah kepada Tuhan. Tapi kok hidupku masih seperti ini? Kok tidak ada peningkatan? Jangan berhenti di titik itu, karena Tuhan masih mau berjalan bersama saudara dan saya ya untuk mengenapkan rencananya. Jangan takut, jangan putus asa dalam mengikut Tuhan. Tetap melayani Tuhan, tetap giat dan setia. Dikatakan Tuhan tadi kan, mengingat engkau, Tuhan akan melihat, mendengar engkau, Tuhan akan mengingat engkau dan memberikan berkatnya tepat pada waktunya. Nah, waktunya kapan? Itu rahasia Tuhan, ya. Saudara, lakukan bagianmu dan Tuhan akan lakukan bagiannya. Amin. Belajar untuk setia melayani Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau sudah dipercaya, itu sebuah kehormatan bagi kita. Pegang itu. Bagi yang belum melayani, nggak ada yang jadi penonton. Kita semua melayani, apapun, sekecil apapun. Kita mau melayani Tuhan. Bukan untuk mencari berkatnya. Bukan untuk mencari sumber keuntungannya. Tetapi karena kita mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati, dengan tulus hati. Amin. Mari kita berdoa. Bolehkah saya minta dengan hormat untuk Ibu Kresna berdoa buat firman Tuhan begini. Mari kita naikkan satu pujian terakhir, kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.
kemuliaan iman. Kita naikkan pujiannya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Raja Dan dipuji. Jadi kehendak-Mu Tuhan. Biar seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Seluruh bumi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat pagi hari ini. Kembali kami diingatkan bahwa berkat itu ada di atas kepala orang benar. Kami tidak mau menjadi orang yang terus mengejar berkat. Karena kami tahu di mana sumber berkat itu. Kami tahu ketika kami jauh dari sumber berkat, maka sia-sia kami berlari kepada berkat itu. Tapi ketika kami mendekat, ketika kami berkenan di hadapan Allah, ketika kami intim dengan Tuhan, ketika kami didapati oleh Tuhan, menjadi anak-anaknya yang hidup di dalam ketaatan. Kami tahu bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Engkau setia atau tidak setia, kasihnya tidak berubah. Karena engkau tidak setia pun dia tetap setia. Amin. Tetapi kami selalu percaya ada perbedaan. Ada perbedaan. Ketika kami serius dengan Tuhan dan ketika kami tidak serius dengan Tuhan. Kami tahu masalah tidak pernah jauh dari kami. Karena kami tahu bahwa kami masih hidup di dunia ini. Orang yang tidak di dalam Tuhan punya masalah. Orang di dalam Tuhan pun punya masalah. Kami tidak mau membohongi diri kami bahwa ikut Tuhan tetap ada masalah. Itu kami tahu. Tapi sekali lagi ada perbedaan. Ada sesuatu kenyataan realita yang mungkin saat ini kami belum bisa lihat ya Bapak. Tapi kami belajar untuk tetap taat. Kami belajar untuk berjalan sekalipun di dalam lembah kekelaman. Tapi ketika kami berjalan dalam lembah kekelaman, sebagaimana firman-Mu berkata, kami mau berkata, kami tidak takut bahaya. Karena Engkau beserta kami. Engkau menjaga kami. Engkau mengelilingi kami. Engkau mengawasi kami. Bagaikan biji mata Allah. Gadamu dan tongkat-Mu itu yang menghibur kami. Bahkan Kau mengizinkan kami makan di hadapan lawan kami. Terima kasih Tuhan.
Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa karena kami tahu bahwa berkat ada di atas kepala orang yang berkenan kepada Allah. Kami tahu itu, kami sadar itu, kami berdoa, Tuhan, gagalkan setiap rancangan orang yang jahat, terutama atas bangsa kami, atas negeri kami yang kami cinta. Kami berdiri bagi negeri kami. Rasa nasionalisme kami akan terus dibangkitkan. Oleh karena kami tahu bahwa kami ada, orang Kristen ada di Indonesia, orang percaya ada di Indonesia untuk menjadi pahlawan bagi bangsa ini. Mungkin berbeda dengan para leluhur kami yang harus mengangkat pedang, yang harus mengangkat bambu runcing, yang harus berkorban sampai mencucurkan darah. Kami berbeda, kami tahu itu. Tapi kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang tidak pernah segan-segan mencurahkan berkat. Kami berdoa seperti Abraham berdoa, meminta kepada Tuhan, kalau ada orang benar di Indonesia. Dan kami percaya itu. Kami percaya itu. Ada orang benar di Indonesia. Dan itu adalah saya dan saudara. Kalau ada orang yang beriman kepada Tuhan, Tuhan akan pulihkan negeri kami. Tuhan akan curahkan hujan pertobatan buat kami. Tuhan akan curahkan kuasa Tuhan atas negeri kami. Karena sekali lagi, berkat Tuhan selalu ada di atas kepala orang benar. Dan kami mau jadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan atas negeri kami yang kami cinta. Buat kami bersatu tanpa memandang suku bangsa kami. Karena kami Indonesia. Kami satu. Tidak ada lagi orang Cina. Tidak ada lagi orang Batak. Tidak ada lagi orang Jawa di mata Tuhan. Tidak ada lagi Papua. Tidak ada lagi suku bangsa. Karena kami satu. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Yang percaya dan cinta Indonesia, katakan bersama-sama, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita hidup di zaman yang penuh suara, tapi kurang bermakna. Banyak yang berkata-kata, sedikit yang bertindak. Banyak yang terlihat, tapi tak benar-benar hadir.
Pada suatu hari, tim Cybermedia Semarang sedang kebingungan membuat rock news untuk bulan tersebut. Guys, ide untuk rock news bulan ini apa ya? Aku belum ada tuh. Kalau kamu ada gak? Aku juga belum tahu konsepnya kayak gimana. Opening rock news kayak gimana ya guys? Jadi tuh gini konsepnya. Shalom Maria Berajaan, senang menyambut kembali Bapak Ibu Saudara yang hadir ibadah hari ini, baik secara onsite maupun secara online. Bagi yang baru pertama kali beribadah di GB Rock Semarang, selamat datang, selamat bergabung. We are glad you are home. Dan berikut ada rock news minggu ini. Oh iya ya, tapi temanya mau dibuat gimana? Gimana kalau kita buat komedi? Ayo KM, mari bergabung dengan komunitas-komunitas di gereja ini untuk saling mendukung, bertumbuh, dan membangun di dalam Tuhan. Kayaknya nggak cocok deh. Ada ide lain nggak guys? Gimana kalau kita buat musikal? Let's get to know the character of Christ even more at Kingdom Training every third Wednesday of the month. Terlalu heboh nggak sih? Gimana kalau kemerdekaan? Ini kan bulan Agustus. Mari bersama-sama kita berdoa bagi bangsa, negara, kota, terlebih lagi, mari kita dukung pergerakan GBI Rock Semarang dan apa saja yang menjadi kerinduan Tuhan melalui gereja kita. Merdeka! Ini oke sih, tapi coba kita dengar yang lain dulu ya. Gimana kalau kita buat kayak iklan guys? We help you to fulfill your destiny. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk melayani Tuhan bersama di tempat ini, jangan lewatkan kesempatan yang Tuhan berikan dan segera hubungi contact person berikut ini. Ini juga bisa sih, tapi coba kita perdalam lagi ya. By the way, endingnya Rock News gimana sih? Sekian Rock News untuk minggu ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Stay healthy, stay faithful, and God bless you. Lah kok gelap? Lah ini rock news-nya kan udah jadi. Diberkati saudara pagi hari ini. Amin. Terima kasih Bu Gembala atas firman yang sudah di-sharingkan untuk setiap kami yang ada di sini. Pasti menjadi berkat dan kekuatan yang baru serta pengingat yang baru bahwa berkat Tuhan itu selalu ada pada kita, anak-anaknya yang rindu untuk terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saya ada pantun terlebih dahulu ya Bapak Ibu Saudara, boleh interaktif ya, nanti boleh cakep gitu ya, dukung sedikit gitu ya Bapak Ibu. Ini ada rekan pantun saya di belakang, Cikgu Iren, nanti tolong dinilai ya pantunnya. Oke. Tarik tambang pakai kawat. Jemaat GBI Rock Semarang dikejar berkat. Satu lagi. Habis lomba rapat paripurna. Berkat Tuhan melimpah sempurna. Terima kasih. Ya, sebelum saya lanjut ya, untuk menyampaikan beberapa informasi Bapak Ibu, apakah ada yang mungkin baru pertama kali hadir di ibadah GBI Rock Semarang, boleh melambaikan tangannya saja di tempat. Adakah? Oh iya, belakangnya Kak Tias, boleh beri sambutan yang hangat. Boleh bergabung dengan ibadah-ibadah selanjutnya kalau Bapak Ibu mungkin belum memiliki tempat ibadah yang tetap, bisa bergabung dengan kami. We are glad you are home, gitu ya. Kemudian informasi yang pertama, Bapak Ibu mengingatkan besok Rabu tanggal 20 Agustus akan ada Kingdom Training. Ini kita akan diajar oleh Dr. Krishna Wijaya
nanti jam 7 malam di tempat ini pastikan hadir. Kita mau belajar bersama lebih lagi. Kita mau terus diperlengkapi lagi dengan Tuhan. Oke. Kemudian untuk ibadah minggu depan Kingdom Celebration tanggal 24 Agustus kita akan dilayani oleh Pastor Agus Budiono. Jangan lupa hadir pukul 9 sama. Kemudian ada Rocket Service, ada Rocky Service itu juga jam 9 pagi. Bapak Ibu bisa mengajak anak-anaknya untuk juga mengikuti ibadah yang ada. Kemudian untuk informasi terakhir, informasi persembahan, Bapak Ibu dapat menggunakan 2 cara. Di belakang ada barcode QRIS yang Bapak Ibu bisa scan. Jangan lupa untuk memberikan kode uniknya di belakang, 01 untuk perpuluhan, 03 untuk persembahan umum, 05 untuk persembahan pembangunan. Kemudian ada amplop dan kotak persembahan yang kami juga sediakan di belakang. Bapak Ibu dapat memberi secara manual. Begitu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Saya undang kita untuk bangkit berdiri sekali lagi. Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang Kau jadikan untuk setiap kami. Terima kasih untuk kemerdekaan bangsa kami yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami percaya Tuhan, setiap belenggu sudah Kau patahkan. Kami adalah orang-orang yang merdeka, kami ingin hidup sebagaimana kami telah dimerdekakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mengucap syukur untuk pujian yang sudah kami naikkan. Kami bersyukur untuk firman yang kami dengar. Kiranya Tuhan, apa yang kami dengar hari ini tidak hanya kami dengarkan saja, tapi kami ingin terus menjadi pelaku akan firman Tuhan. Kami ingin menjadi saksi Kristus yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk persembahan yang akan kami berikan. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati tangan-tangan yang memberi. Saat kami memberi Tuhan, kami ingin memberi dengan penuh sukacita, penuh kerendahan hati. Kami ingin memberi dengan ucapan syukur karena kami mengasihi Engkau. Dan pada saat kami memberi, kami tidak akan pernah berkekurangan. Karena Tuhan, Engkau yang memberikan kami berkat yang melimpah atas hidup kami. Berkati Tuhan pekerjaan kami, apapun yang ada di tangan kami Tuhan, kami ingin melakukannya dengan segenap hati, semua untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini, sedikit saya akan saksikan ketika beberapa hari lalu saya sempat tulis di IG saya, merdeka berarti tidak lagi dikuasai masa lalu, tetapi berani melangkah dalam janjinya. Percayalah bahwa janjinya ya dan amin. Satu hal ketika tadi Bu Monik sempat sampaikan berkaitan dengan poin yang pertama, mengatakan kita ini milik kesayangan Tuhan. Hidup orang benar itu menjadi milik kesayangan Tuhan. Pagi tadi ketika kami datang sedikit agak terlambat karena Bu Monik ini kalau mempersiapkan bisa sampai subuh. Jadi butuh waktu yang cukup panjang. Dan ketika berangkat dari rumah sampai di gereja, perut saya itu sedikit agak berbunyi. Jadi ngeleh Bapak Ibu Saudara, lapar. Nah saya ngomong, wah kita nurunkan Dede, kemudian kita cari camilan seperti itu. Tapi karena Bu Morik masih menyiapkan, jadi saya tahu diri, ya sudahlah, saya tak naik ke atas, saya persiapkan beberapa hal. Nah, ketika saya dalam hati kecil saya, aduh ini mbok yo ono sing nggawa makanan, cemilan, makanan kecil lah atau apa gitu. Ya, tapi ternyata nggak ada Bapak Ibu Saudara. Saya tunggu. Tapi di ujung hampir kurang 10 menit sebelum Bu Krisna datang, Bu Lia itu naik ke kantor saya, kemudian Pak, ini sarapan, dia bilang gitu. Saya itu sampai di sini tuh, waduh besok tak batin yang lain yang lebih gede seperti itu ya. Jadi itu loh, cara Tuhan itu kadang nggak masuk di akal kita. Selama kita, ya saya tahu bahwa saya tidak sempurna,
belum sempurna. Tetapi kita semua belajar untuk jadi orang yang benar. Karena kita ini orang-orang pilihannya Allah. Jadi kita ini percaya bahwa kita ini orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada seorang pemenang. Jadi percayalah, kita menyembah Tuhan yang hidup, menyembah Allah yang luar biasa. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Hamba-Mu berdoa, mintakan berkat yang terbaik buat setiap tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, dan segala apapun yang akan kau kerjakan, Tuhan sendiri akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bahkan Tuhan sendiri akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur sebab kami punya Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, selamat hari kemerdekaan. Tuhan Yesus memberkati.